Warahmatullahi wabarakatuh. Hello nice people, welcome to English lesson belajar sambil rebahan ala fikih lesehan be fun. Nice people, today we are going to study about report text. Report text is text that describe the way things are in general. Report text adalah teks yang menggambarkan tentang semua hal yang berkaitan dengan benda secara umum. Jadi, benda yang digambarkan adalah benda yang umum, tidak hanya ada satu di dunia, tapi banyak sekali di dunia. Contohnya misalnya, animal, plant, technology, dan fenomena. Animal, contohnya seperti blue parrot. Nah, blue parrot ini nggak cuma hanya ada satu di dunia, tapi banyak sekali di penjuru dunia. Contoh lagi panda. Panda jumlahnya nggak cuma hanya satu, tapi banyak sekali panda yang bisa kita temukan. Badak. Kemudian kalau tanaman, misalnya orchid. Kemudian ada mangrove, ada kantang semar. Kalau teknologi, misalnya seperti sepeda. Kita kan bisa menemui sepeda di mana saja kan? Banyaknya sepeda itu banyak sekali dan dia digambarkan secara umum. Mobile phone. Kalau fenomena alam contohnya seperti tsunami dan juga flood atau banjir. Nah, report text, it is usually referred to the result of systematic observation and analysis. Report text ini biasanya mengacu pada hasil penelitian dan juga analisis yang sistematik. Ciri report text yang berikutnya, it is usually use scientific name. Report text ini mempunyai ciri yang sangat khas dari teks-teks yang lain karena dia biasanya menggunakan nama-nama ilmiah. Berikutnya, kita ke tipe dari report text. Tipe-tipe dari report text yang biasa kita temui biasanya berupa teks tentang animal, kemudian tentang tumbuhan, plant, teknologi, dan yang terakhir berupa tentang fenomena alam. Tipe yang pertama adalah tentang animal. Contohnya seperti elephant. Nah, elephant ini itu adalah umum, jadi menjelaskan tentang gajah secara umum. Karena kita bisa menemui gajah dimanapun, tidak hanya satu gajah tetapi banyak sekali gajah. Kata-katanya menjelaskan kata-kata yang umum ya. Kemudian, ciri yang kedua yang tadi biasa saya katakan, kenapa ini dikatakan text report? Karena dia ada scientific name-nya, Loxodonta africana. Dari sini sudah jelas. Yang pertama, dari judulnya, ini adalah elephant, binatang hewan umum. Jadi dimanapun ada banyak ya. Kemudian ada nama ilmiahnya. Yang kedua, tiger. Udah jelas, dari judulnya tiger. Ada banyak sekali harimau dimanapun. Dan ada lagi nama ilmiahnya. Tanpa kita harus membaca teks semuanya, dari judul dan dari teks di sini kalau udah kelihatan itu ada nama ilmiahnya, berarti dia adalah text report. Contoh berikutnya misalnya ini, dates. Ini adalah kurma. Ada nama ilmiahnya juga, Fornic dactylifera. Dari sini kita bisa mengklasifikasikan bahwa teks ini adalah text report. Kaktus. Nama kaktus di mana-mana bisa kita temukan ya. Ada nama ilmiah kah? Nah, ada. Ada nama ilmiahnya misalnya Cactaceae. Ini jelas text report. Kemudian mobile phone. Teknologi. Mobile phone. Ada mobile phone-nya. Dia juga menggunakan berikutnya mobile phone. Tentang teknologi, dia menjelaskan tentang mobile phone secara umum. Drone. Lalu, apa bedanya antara report text dan juga descriptive text? Karena report text sama-sama mendeskripsikan hewan, descriptive text juga sama-sama mendeskripsikan hewan. Namun, perbedaannya terletak pada descriptive text
itu menjelaskan benda yang hanya ada satu di dunia. Jadi benda yang sangat khusus. Sedangkan report text, dia menjelaskan benda yang umum. Kita bisa lihat judulnya ada di sini. My cat. Kalau descriptive text, ini ada my-nya. My. Sedangkan dari judulnya, kalau report text, dia hanya cat, orchid, tanpa my. Dari pertama sudah beda. Judulnya saja sudah beda. Ada my dan tidak ada my. Kalau dia hanya umum, judul misalnya cat, orchid, tiger, elephant, benda-benda umum tanpa ada kata my, itu berarti dia report text. Ciri yang berikutnya, kalau descriptive text, dia tidak ada istilah ilmiahnya. Jadi, hanya mendeskripsikan ciri-ciri fisik dan sebagainya. Sedangkan report text biasanya selalu disertai dengan scientific term. Ada istilah-istilah ilmiahnya. Kita ke contoh teksnya sekarang. Nah, descriptive text dari judul kita bisa melihat di sini ada my, sedangkan di sini tidak ada my. Sama-sama cat, sama-sama kucing. Tapi kalau di sini ada kata my dan sedangkan di sini tidak ada, maka yang teks yang ini masuknya descriptive text. Sedangkan yang ini, yang cat saja, masuknya adalah report text. Kita lihat di teks yang ini, nggak perlu kita baca semuanya, cukup kita lihat doang. Kita bacanya cepat gitu ya, skimming gitu. Kalau di sini tidak ada yang namanya scientific term, berarti dia descriptive text. Sedangkan di sini kita lihat ada kata value silvery status. Berarti karena ada yang namanya scientific term, berarti text cats ini adalah report text. Sudah jelas? Lalu apa sih tujuan dari report text? Nah, jika ada text, why is the text written? What is the purpose, what is the social function, atau what is the writer intention. Secara umum, tujuan dari report text adalah to describe bla 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 in general. Misal, to describe cats in general, to describe orchid in general, to describe cactus in general. Jadi mendeskripsikan benda secara umum. Itu adalah tujuannya. Sedangkan untuk tujuan khususnya itu ada berbeda-beda. Kalau teks itu berupa fenomena alam, contohnya seperti banjir, kemudian gempa bumi, tsunami, maka tujuan yang pertama adalah to make people know, untuk membuat seseorang tahu what, why, when, how certain phenomena happen. Untuk membuat orang tahu bagaimana dan kapan, mengapa sebuah fenomena alam itu terjadi. Yang kedua, to inform people how to handle certain disaster. Untuk menginformasikan kepada orang bagaimana sih cara mengatasi apabila terjadi bencana. Dan yang ketiga, to warn people the changes certain disaster. Untuk memperingatkan orang tentang bahaya dari suatu bencana. Itu kalau fenomena alam. Sedangkan, kalau tentang animal atau plant, tanaman, misalnya seperti paus biru, kemudian tiger, Rafflesia arnoldi, monstera misalnya. Nah, tujuannya yang pertama, to describe its life, untuk mendeskripsikan bagaimana kehidupannya. Kemudian, to highlight its specialty, untuk meng-highlight apa sih sesuatu hal yang istimewa dari itu. Kemudian, to make people aware of them, and then to ask or persuade people to protect them, untuk meminta orang atau membujuk orang untuk melindungi misalnya binatang, kemudian juga tumbuhan. Kemudian, to inform its reduction number, untuk memberitahu kita, menginformasikan kepada kita tentang penurunan populasinya. Dan, to talk about their trait. Dan yang terakhir, to share its uniqueness. Lalu apa sih generic structure dari report text? Report text mempunyai dua generic structure. Yang pertama adalah general classification. General classification ini menunjukkan tentang klasifikasi secara umum, aspek-aspek umum, misalnya kayak namanya. Biasanya general classification ini terletak di paragraf pertama. Sedangkan generic structure yang kedua adalah tentang description-nya.
deskripsinya ini bisa berisi tentang physical appearance-nya, karakteristiknya, behavior-nya, function-nya, dan lain sebagainya. Nah, description ini biasanya terletak di paragraf kedua sampai terakhir. Lanjut ke language features dari report text. Yang pertama, dia menggunakan general noun, misalnya seperti tiger, monstera, airplane. Yang kedua, menggunakan pola present tense. Contohnya, tiger lives in the jungle. Yang ketiga, report text sering menggunakan passive voice. It is grown for protection. Berikutnya, menggunakan scientific term. Ini yang jadi ciri khusus yang tidak dimiliki oleh teks lain. Dalam report text itu menggunakan istilah-istilah ilmiah. Contohnya adalah Araceae dan juga Panthera tigris. Menggunakan timeless present. Contohnya often, usually, always. Dan yang terakhir, menggunakan linking verb is, are, seems. Sekarang kita lanjut menganalisis teks report. Sudah ada teks tentang kaktus. Dari judulnya sudah kelihatan, kaktus. Dia ini adalah general noun, benda-benda umum. Yang kedua, ada kata cactaceae dan juga caryophyllus. Nah, cactaceae dan juga caryophyllus ini adalah nama-nama ilmiah. Jadi bisa dipastikan bahwa teks ini berupa teks report. Kita lanjut ke menganalisis generic structure dari kaktus. Paragraf pertama, karena di sini berupa nama kaktusnya apa, berasalnya dari mana, maka bisa dipastikan paragraf pertama ini adalah general classification. Sedangkan untuk paragraf kedua, ini adalah description. Paragraf ketiga juga berupa description. Kita lanjut ke analisis language features-nya. Kaktus, cacti, ini adalah berupa general noun. Ada is, are lagi, ini termasuk linking verb. Caryophyllus, photosynthetic. Ini adalah scientific term. Often, timeless present. Sedangkan cactus is any member of plant family Cactaceae. Kemudian ada lagi cacti are unusual and distinctive plants. Ini termasuk dari simple present tense. They are often used as ornamental plants. Cacti are grown for protection of property from wild animals. Ini masuknya di passive voice. Itu tadi seluruh analisis mengenai generic structure dan juga language features dari text report. Thank you for watching. Semoga bermanfaat. See you next time and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.